Halo, perkenalkan nama saya Servasius John Pasea. Kali ini saya akan memaparkan terkait dengan tugas kuliah, mata kuliah pengantar filsafat, dosen pengampu Agustinus F. Pascalino Dadi, SM Hum, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait profil salah satu filsuf yang bernama Socrates, asal dari Athena, Yunani kuno. Beliau dikenal sebagai salah seorang filsuf besar sepanjang zaman. Gagasan filsuf tersebut pada kenyataan ia tidak pernah menulis sesuatu apapun, sehingga tidak seorang pun dapat memaparkan pemikiran-pemikiran Socrates berdasarkan hasil karya tulisnya sendiri. Socrates hanya dikenal lewat berbagai karya tulis murid-muridnya, yakni Aristophanes, Xenophon, Plato, dan karya tulis murid Plato. Ajaran dan pandangan-pandangan Socrates yang ditampilkan oleh keempat orang itu pun tak begitu jelas dan tidak lengkap. Ada beberapa ahli yang menekankan bahwa tulisan-tulisan Xenophon tentang Socrates dapat dijadikan sumber informasi utama. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa tulisan-tulisan Plato dan Aristoteles adalah sumber utama yang paling dapat diandalkan untuk mengenal Socrates. Saat ini, pada umumnya para ahli menggunakan keempat sumber yang tersedia itu. Namun, ada kesepakatan bersama yang menunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran Socrates hampir lengkap ditemukan lewat berbagai karya tulis Plato. Teristimewa dalam dialog-dialog yang pertama yang disebut sebagai dialog Sokratik. Dari dialog-dialog tersebut memang harus diakui bahwa betapa sulitnya membedakan mana yang merupakan gagasan pemikiran Socrates yang murni dan mana yang merupakan gagasan dan pemikiran Plato. Yang jelas adalah Plato yang begitu mengagumi Socrates, hendak mengabadikan gurunya itu lewat dialog-dialog, sehingga lewat dialog-dialognya yang pertama, Plato berupaya menampilkan Socrates. Baru kemudian dalam dialog-dialog dan tulisan pada usia lebih lanjut, Plato mulai mengembangkan gagasan dan pemikirannya sendiri. Lewat berbagai karya tulis, Plato yang terlihat ialah bahwa pemikiran-pemikiran Socrates terpusat pada manusia. Dengan kata lain, manusia menjadi titik perhatian paling utama dalam filsafat Socrates. Menurut Socrates, filsafat adalah upaya untuk mencapai kebajikan. Kebajikan itu harus tampak lewat tingkah laku manusia yang pantas, yang baik, dan yang terpuji. Kebajikan mengantar manusia ke gerbang kebahagiaan sejati. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa barang siapa mengetahui dan oleh sebab itu memiliki kebenaran objektif dan bertingkah laku sesuai dengan kebenaran objektif itu, mereka lah yang dapat mengecap kebahagiaan sesungguhnya. Socrates begitu yakin bahwa pengetahuan akan kebenaran objektif itu tersimpan dalam jiwa setiap orang sejak masa pre-eksistensinya. Karena itu, Socrates tidak pernah mengajar tentang kebenaran itu, melainkan berupaya menolong untuk mengungkapkan apa yang memang ada dan tersimpan dalam jiwa seseorang. Socrates menggunakan metode yang disebut metode
dialektik. Istilah dialektika berasal dari kata kerja Yunani dialekstai yang berarti bercakap-cakap. Metode dialektik sebagai metode interogasi, kendati metode dialektik bukanlah ciptaan Sokrates. Dapat dikatakan bahwa Sokrates lah yang mempraktekkan dan mengembangkan metode tersebut dengan baik. Terkait relevansi gagasan tersebut dalam bidang hukum, yang pertama tentu pencarian kebenaran material. Metode tanya jawab kritis dialektika Sokrates relevan dengan proses hukum, khususnya dalam hal pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, panggilan fakta oleh penyidik, jaksa, dan hakim. Tujuannya bukan sekedar memenuhi prosedur, tetapi menemukan kebenaran yang sesungguhnya, bukan kebenaran formal. Yang kedua, prinsip kesadaran dan objektivitas aparat penegakan hukum. Pada gagasan, aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa, mengajarkan tentang sikap rendah hati intelektual, keterbukaan terhadap fakta baru, menghindari kesewenang-wenangan. Pada intinya dalam hukum, ini penting agar penegak hukum tidak memaksakan pendapat pribadi atau prasangka. Yang berikut, moral dan etika sebagai dasar penegak hukum. Di sini Sokrates menegaskan bahwa kebajikan lebih penting daripada kepentingan pribadi. Relevansinya, integritas hakim, integritas jaksa, dan integritas penyidik. Penolakan terhadap suap dan penyalahgunaan wewenang. Hukum ditegakkan demi keadilan, bukan keuntungan. Hukum tanpa moral akan kehilangan legitimasi. Yang berikut, pengetahuan sebagai pencegah kejahatan. Di sini pandangan Sokrates bahwa kejahatan lahir dari ketidaktahuan relevan dengan pentingnya edukasi hukum masyarakat, penyuluhan hukum sebagai upaya preventif, pemidanaan yang tidak hanya menghukum tetapi mendidik. Ini sejalan dengan konsep pemasyarakatan dan hukum pidana modern. Yang berikut, ketaatan pada hukum dan supremasi hukum. Di sini Sokrates pernah menerima hukuman mati meskipun tidak adil demi menghormati hukum negara. Hal ini relevan dengan prinsip supremasi hukum, kepatuhan terhadap putusan pengadilan, stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Namun, ini juga menjadi bahan refleksi untuk membenahi hukum yang tidak adil melalui mekanisme yang sah. Yang berikut, keadilan substantif bukan sekedar formal. Sokrates mengajarkan bahwa hukum harus diarahkan pada kebaikan dan keadilan sejati, bukan hanya aturan tertulis. Relevansinya, hakim tidak hanya corong undang-undang, penafsiran hukum harus berorientasi pada nilai keadilan, hukum harus berpihak pada kebenaran dan kemanusiaan. Kesimpulannya, gagasan Sokrates sangat relevan dalam hukum karena menekankan bahwa hukum adalah pencarian kebenaran dan keadilan. Moral dan integritas adalah fondasi penegakan hukum. Hukum harus mendidik dan memanusiakan. Sekian dan terima kasih.